Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sebagian hal paling berharga dalam hidup justru lahir dari proses yang lambat? Biji yang tumbuh menjadi pohon tidak pernah terburu-buru. Air yang mengukir batu tidak pernah tergesa-gesa. Namun manusia justru sering kehilangan arah karena ingin sampai terlalu cepat. Di tengah dunia yang memuja kecepatan, hasil instan, kesuksesan cepat, perubahan mendadak, ada sebuah ajaran kuno dari tanah Jawa yang terdengar sederhana namun menyimpan kedalaman spiritual yang luar biasa. Alon-alon asal kelakon. Secara harfiah berarti pelan-pelan saja, yang penting terlaksana. Tetapi bagi para pencari kebijaksanaan batin, kalimat ini bukan sekedar nasihat kesabaran. Ia adalah sebuah kunci kesadaran, sebuah teknologi spiritual, sebuah cara untuk menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Karena sesungguhnya, kehidupan tidak pernah bergerak dalam garis lurus yang cepat. Ia berdenyut, seperti nafas, mengembang, lalu mengempis, maju, lalu diam sejenak. Masalahnya, manusia modern sering melawan ritme itu. Kita memaksa hasil sebelum waktunya matang. Kita mengejar tujuan sambil kehilangan ketenangan. Kita bergerak cepat, namun batin tertinggal jauh di belakang. Dan disitulah penderitaan mulai muncul. Dalam video ini, kita akan menyingkap makna terdalam dari filosofi alon-alon asal kelakon, bukan hanya sebagai pepatah budaya, tetapi sebagai jalan kesadaran yang dapat mengubah cara kamu bekerja, berpikir, mengambil keputusan, bahkan menjalani hidup. Kita akan menjelajahi akar historis dan spiritualnya, memahami bagaimana prinsip ini digunakan dalam tradisi kebijaksanaan kuno, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa mempraktikkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin rahasia ketenangan, kekuatan batin, dan keberhasilan yang berkelanjutan bukan terletak pada seberapa cepat kamu bergerak, melainkan seberapa selaras kamu berjalan dengan waktu. Dan siapa tahu, setelah memahami ini, kamu tidak akan pernah melihat lambat dengan cara yang sama lagi. Filosofi alon-alon asal kelakon bukanlah sekedar ungkapan sosial yang muncul tanpa akar. Ia lahir dari peradaban Jawa yang sejak dahulu memahami bahwa kehidupan manusia tidak terpisah dari hukum kosmis alam semesta. Dalam tradisi Jawa kuno, terutama dalam ajaran kejawen, terdapat keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki tatanan waktu, keteraturan waktu yang tidak bisa dipaksa. Para leluhur memahami bahwa memaksakan hasil sebelum waktunya justru menciptakan ketidakseimbangan batin. Karena itu, sikap yang dihargai bukanlah kecepatan, melainkan ketepatan rasa. Prinsip ini juga selaras dengan banyak ajaran spiritual dunia. Dalam Taoisme, dikenal konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, bergerak mengikuti arus alami kehidupan. Dalam Sufisme, terdapat ajaran sabar aktif, kesabaran yang bukan berarti diam, tetapi bergerak dengan kesadaran penuh terhadap kehendak ilahi. Bahkan dalam filsafat Stoik Yunani, kebijaksanaan tertinggi adalah menerima ritme realitas sambil tetap melakukan tindakan yang benar. Menariknya, para empu dan leluhur Nusantara tidak memisahkan filsafat dari praktik hidup sehari-hari. Petani, perajin, pedagang, hingga prajurit diajarkan memahami satu hal penting. Proses yang selaras akan menghasilkan kekuatan yang bertahan lama. Sebaliknya, proses yang tergesa-gesa sering melahirkan hasil yang rapuh. Jika kita renungkan, mungkin itulah sebabnya banyak orang modern merasa lelah secara mental. Mereka hidup dalam kecepatan yang tidak alami bagi jiwa manusia. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam ke praktiknya, ada sesuatu yang menarik untuk kita sadari bersama.
Setiap orang yang menonton video ini datang dari tempat yang berbeda. Energi kehidupanmu, latar belakangmu, perjalananmu, semuanya unik. Coba tuliskan di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana saat ini? Bukan sekedar interaksi biasa. Ini adalah cara sederhana untuk menyadari bahwa kita semua sedang berjalan di jalur waktu masing-masing, namun bertemu di satu titik kesadaran yang sama. Dan mungkin ketika kamu melihat komentar kota-kota lain, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bahwa perjalanan hidup manusia sebenarnya saling terhubung. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting. Bukan hanya memahami filosofi alon-alon asal kelakon, tetapi menghidupkannya dalam pengalaman nyata. Karena kebijaksanaan sejati tidak pernah berhenti di pikiran. Ia harus turun ke tubuh, ke napas, ke tindakan sehari-hari. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Tidak perlu dalam, cukup alami. Rasakan udara masuk. Lalu keluar kembali. Biarkan bahumu sedikit rileks. Lepaskan ketegangan di wajah. Tidak ada yang perlu dikejar dalam beberapa menit ini. Semakin tenang tubuhmu, semakin fokus pikiranmu. Dan semakin fokus pikiranmu, semakin mudah kamu memahami inti ajaran ini. Sekarang, kita mulai. 1. Teknik langkah sadar, Conscious Slow Movement. Prinsip pertama adalah melatih tubuh untuk bergerak selaras dengan kesadaran. Pilih satu aktivitas sederhana setiap hari. Berjalan, mengambil minum, membuka pintu, atau menulis sesuatu. Lakukan aktivitas itu sedikit lebih lambat dari biasanya. Bukan diperlambat secara berlebihan, tetapi dilakukan dengan penuh perhatian. Perhatikan gerakan tanganmu, perhatikan sensasi otot. Perhatikan napasmu. Latihan ini terlihat sepele, tetapi secara neurologis, ia melatih otak keluar dari mode terburu-buru menuju mode sadar. Dalam jangka waktu tertentu, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika kamu bergerak lebih lambat, justru pikiranmu menjadi lebih jernih. 2. Prinsip satu fokus, Single Point Completion. Salah satu penyebab terbesar kegagalan manusia bukan kurang kemampuan, tetapi terlalu banyak arah. Filosofi alon-alon mengajarkan, selesaikan satu hal, baru lanjut ke hal berikutnya. Praktiknya sederhana. Pilih satu tugas utama setiap hari. Tentukan target kecil yang realistis. Fokus sampai selesai tanpa distraksi berlebihan. Ini menciptakan efek psikologis yang disebut completion energy, energi penyelesaian yang meningkatkan rasa percaya diri dan stabilitas emosi. Sedikit demi sedikit, kelakon akan terjadi. 3. Ritma napas keputusan. Setiap kali kamu ingin mengambil keputusan penting, membalas pesan, menjawab orang, menentukan pilihan, lakukan satu kebiasaan kecil. Ambil 3 napas perlahan sebelum bertindak. Teknik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem tubuh yang berhubungan dengan ketenangan dan kejernihan. Keputusan yang lahir dari ketenangan hampir selalu lebih tepat dibanding keputusan dari tergesa-gesa. Catat jurnal proses, bukan hasil. Kebanyakan orang hanya mencatat target, bukan perjalanan. Cobalah setiap malam menulis 3 hal. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa kemajuan kecil yang terjadi? Dan apa yang kamu pelajari dari prosesnya? Latihan ini menggeser fokus otak dari obsesi hasil menuju penghargaan terhadap perjalanan. Dan disitulah rahasia kekuatan batin muncul. Mengatasi hambatan umum. Pada awalnya, kamu mungkin merasa tidak sabar, gelisah, seolah membuang waktu, takut tertinggal dari orang lain. Itu normal. Otak manusia modern sudah terbiasa dengan stimulasi cepat. Ketika kamu mulai melambat, sistem sarafmu sedang beradaptasi ulang. Ibarat air keruh yang diaduk terus, ia tidak akan pernah jernih. Tetapi ketika dibiarkan tenang, kejernihan muncul dengan sendirinya.
Begitu pula pikiranmu. Semakin kamu berlatih ritme alon-alon, semakin muncul rasa stabil yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan malas, bukan lamban, tetapi mantap. Dan dari kemantapan itulah, kelakon benar-benar terjadi. Sekarang, kita masuk lebih dalam. Jika kamu masih bersama saya sampai titik ini, ada kemungkinan pikiranmu mulai melambat, sedikit demi sedikit. Dan itu baik. Sebelum memahami apa yang akan terjadi ketika kamu benar-benar menjalankan prinsip alon-alon asal kelakon, mari kita ciptakan ruang batin yang lebih tenang terlebih dahulu. Tidak perlu melakukan apapun yang rumit. Cukup perhatikan nafasmu sekali lagi. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Bayangkan setiap hembusan nafas membawa keluar sisa ketegangan dari tubuhmu. Dari dahi, rahang, bahu, hingga dada. Semakin tubuhmu rileks, semakin pikiranmu terbuka. Dan semakin pikiranmu terbuka, semakin dalam pemahaman bisa masuk. Biarkan suara ini menjadi penuntun. Tidak perlu terburu-buru memahami. Cukup dengarkan dan rasakan. Sekarang, bayangkan sebuah sungai. Airnya tidak pernah terburu-buru menuju laut. Namun pada akhirnya, ia selalu sampai. Itulah rahasia pertama yang akan terjadi ketika kamu benar-benar menjalani filosofi ini. 1. Pikiranmu mulai keluar dari mode panik. Sebagian besar manusia hidup dalam kondisi yang disebut urgency illusion. Ilusi bahwa segala sesuatu harus segera terjadi sekarang juga. Ketika kamu mulai bergerak dengan prinsip alon-alon, sistem sarafmu perlahan keluar dari mode bertahan hidup menuju mode keseimbangan. Efeknya nyata. Detak jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih, emosi lebih terkendali, reaksi impulsif berkurang. Kamu tidak lagi merasa dikejar waktu, melainkan berjalan bersama waktu. Ini seperti seseorang yang berhenti berlari di pasir hisap. Semakin tenang dia, semakin mudah keluar. 2. Energi mentalmu tidak cepat habis. Ketergesaan adalah pemboros energi terbesar dalam hidup manusia. Saat terburu-buru, otak menggunakan lebih banyak glukosa, hormon stres meningkat, dan fokus mudah pecah. Akibatnya, kamu cepat lelah walaupun pekerjaan belum banyak selesai. Namun, ketika ritmemu melambat secara sadar, energi mulai terkumpul. Ibarat lampu yang stabil dibanding lampu yang berkedap-kedip, cahayanya justru lebih terang dan tahan lama. Banyak orang salah paham, mereka mengira cepat berarti produktif. Padahal, stabil jauh lebih kuat daripada cepat. 3. Kejelasan arah hidup mulai muncul. Ketika seseorang hidup tergesa-gesa, ia sering bergerak tanpa arah yang benar. Seperti kabut yang berputar tanpa bentuk. Namun saat kamu melatih ritme alon-alon, ada perubahan halus. Kamu mulai bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya distraksi. Keputusan menjadi lebih sederhana, prioritas menjadi lebih jelas. Ini bukan karena kamu menjadi lebih pintar, tetapi karena kebisingan mental berkurang. Seperti air danau yang tenang, dasarnya mulai terlihat. 4. Kepercayaan diri yang lebih dalam. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari keberhasilan cepat. Ia lahir dari pengalaman menyelesaikan proses, berulang kali. Setiap kali kamu bergerak pelan namun konsisten, otak mencatat bukti. Aku bisa menyelesaikan ini. Bukti kecil yang terus bertambah, menciptakan rasa mantap yang tidak mudah goyah oleh kegagalan sementara. Dan di titik ini, sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Kamu tidak lagi bergantung pada motivasi sesaat. Kamu mulai memiliki ketahanan batin. Tarik nafas sekali lagi. Perlahan. Rasakan. Mungkin ada sedikit ketenangan yang muncul sekarang. Sedikit ruang di antara pikiran-pikiranmu.
Di ruang itulah, perubahan besar selalu dimulai. Namun filosofi alon-alon asal kelakon memiliki lapisan yang lebih dalam lagi. Lapisan yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena pada permukaan, ajaran ini terlihat seperti anjuran untuk bersabar. Tetapi pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ini sebenarnya adalah seni menyelaraskan diri dengan hukum pertumbuhan alami. Perhatikan alam. Tidak ada pohon yang tumbuh dalam satu malam. Tidak ada matahari yang terbit lebih cepat karena manusia memintanya. Tidak ada musim yang bisa dipercepat. Namun semuanya tetap terjadi dengan kepastian mutlak. Disinilah paradoks muncul. Semakin kamu memaksa hidup bergerak cepat, semakin banyak hambatan muncul. Sebaliknya, semakin kamu bergerak selaras dan konsisten, semakin jalan terasa terbuka. 1. Fenomena momentum sunyi. Ketika seseorang menjalani ritme alon-alon secara konsisten, ada fase yang disebut momentum sunyi. Pada fase ini, perubahan belum terlihat besar dari luar. Namun di dalam, fondasi sedang terbentuk. Seperti bambu yang selama bertahun-tahun tampak tidak tumbuh, lalu tiba-tiba melonjak tinggi dalam waktu singkat. Banyak orang gagal tepat sebelum fase ini terjadi, karena mereka mengira usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Padahal sebenarnya energi sedang terkumpul. Ketika kamu memahami ini, kesabaran tidak lagi terasa berat. Ia menjadi logis. 2. Ketahanan terhadap tekanan hidup. Orang yang terbiasa tergesa-gesa biasanya rapuh terhadap tekanan. Sedikit masalah saja sudah membuat panik. Namun ritme alon-alon menciptakan sistem syaraf yang lebih stabil. Ibarat bangunan dengan pondasi dalam, gempa kecil tidak membuatnya runtuh. Kamu tetap bisa bergerak, bahkan saat keadaan sulit. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena batinmu kuat. 3. Kontradiksi yang jarang disadari. Ada satu kesalahpahaman besar tentang filosofi ini. Sebagian orang mengira alon-alon berarti lamban, santai berlebihan, atau menunda. Padahal makna aslinya justru sebaliknya. Gerak tetap ada, proses tetap berjalan, konsistensi tidak berhenti. Yang berubah hanyalah kondisi batin, tidak panik, tidak tergesa, tidak memaksa. Jadi ini bukan tentang kecepatan fisik, ini tentang kualitas kesadaran saat bergerak. Seseorang bisa bekerja cepat, tetapi tetap alon-alon secara batin, karena pikirannya tenang dan fokus. 4. Sinkronisasi dengan waktu kehidupan. Ketika kamu terus melatih prinsip ini, perlahan muncul pengalaman yang sulit dijelaskan. Kamu merasa berada di waktu yang tepat. Keputusan terasa pas. Pertemuan terjadi secara alami. Kesempatan muncul tanpa dipaksa. Banyak tradisi spiritual menyebut ini sebagai keadaan selaras dengan alur kehidupan. Bukan keberuntungan semata, tetapi hasil dari batin yang tidak lagi melawan realitas. Seperti perahu yang mengikuti arus sungai, tenaganya tidak habis untuk melawan air. Dan mungkin inilah rahasia terdalam dari ajaran leluhur. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling selaras berjalan. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sangat sederhana, namun sering dilupakan manusia modern. Hidup bukan perlombaan kecepatan, ia adalah perjalanan keselarasan. Filosofi alon-alon asal kelakon mengajarkan kita bahwa ketenangan bukan penghambat keberhasilan, justru fondasinya. Gerakan kecil yang konsisten lebih kuat daripada lonjakan besar yang tidak bertahan lama. Langkah yang mantap lebih jauh daripada lari yang kehabisan nafas di tengah jalan. Ketika kamu mulai melambat secara sadar, pikiran menjadi jernih, energi menjadi stabil, arah hidup menjadi jelas, dan tanpa kamu sadari, kelakon mulai terjadi. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak spektakuler, namun nyata. Sekarang, coba rasakan dirimu sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan lembut.
Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah menonton ini, biarlah itu menjadi kesadaran sederhana. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus berjalan. Karena sesuatu yang berjalan, pada akhirnya akan sampai. Dan jika kamu merasakan ketenangan, pemahaman atau manfaat dari video ini, biarkan energi itu terus mengalir. Kamu bisa membantu lebih banyak orang menemukan ketenangan yang sama dengan cara sederhana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, beri like pada video ini, tuliskan pengalaman atau pemahamanmu di kolom komentar, dan bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Tindakan kecilmu bisa menjadi jalan perubahan bagi orang lain. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam perjalanan kesadaran ini. Dan ingat, pelan bukan berarti tertinggal. Pelan adalah cara alam memastikan sesuatu bertahan lama. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.